Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Ya, baru saja Anda mendengar komposisi lagu yang menegangkan, juga sangat emosional, yang mengcover lagu Radiohead berjudul Creep, yang di cover oleh Brooklyn Duo. Sebuah komposisi yang sangat emosional, namun juga menyentuh hati. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, dalam kehidupan berbisnis, kepemimpinan, dinamika kehidupan juga bisa naik, bisa turun. Karena kita pada malam hari ini membahas Thriving Under Pressure. Thriving Under Pressure, topik yang sangat menarik dan patut kita simak di malam hari ini dalam Smart Character and Career. Seperti yang disampaikan tadi di pembukaan pada malam hari ini, Mas Harmony sudah menyambut kita ya dalam Smart Character and Career. Gimana kabarnya Mas Harmony? Sehat-sehat, terima kasih Pak William. Senang deh kalau ketemu Mas Harmony ini, langsung semangat ya, langsung di-recharge kembali energinya di setiap Selasa malam ya. Dan Smarters untuk Anda semua yang ingin bergabung dalam Smart Character and Career, silakan Anda bisa menyaksikan juga di YouTube channel Smart FM karena pada malam hari ini kami sedang streaming di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi topik kita di malam hari ini adalah Thriving Under Pressure. Dan kira-kira malam hari ini akan ada yang spesial, sudah pasti ya, karena setiap perjumpaan kita di Smart Character and Career ada yang spesial. Termasuk juga di malam hari ini Mas Harmony akan memperkenalkan satu tamu istimewa. Silakan Betul Mas sekali. Harmony. Betul sekali. Hari ini Smart Listeners kita kedatangan tamu ya. Kita memang selalu mengundang para pemimpin-pemimpin keren gitu ya, yang membawa harum nama Indonesia, pemimpin-pemimpin yang luar biasa gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar dengan sosok yang luar biasa, yaitu Pak Benny Lucy, CEO dari Emporium Group. Di industri marmer udah pasti banyak yang, wah ini keren banget lah Pak Benny gitu ya. Dan hari ini kita udah banyak ngobrol juga, sharing pribadi dan cerita-ceritanya Pak Benny sebagai seorang pemimpin, journey-nya gitu ya. How he thrive under pressure, itu kayaknya sosok yang paling berarti gitu ya. Karena maknanya banyak banget dari pelajaran-pelajaran kehidupan dari Pak Benny. Ya, karena banyak orang bisa ngomongin tentang stres, kita harus kuat, bisa ngomongin mental health, banyak teorinya. Tapi cerita, sukses story itu sedikit banget yang kita bisa temukan gitu. Nah, Kalau begitu langsung kita sapa ya Mas Harmony. Selamat malam Bapak Benny. Selamat malam semuanya. Luar biasa, terima kasih udah diberikan kesempatan buat malam hari ini. Sangat senang sekali. Terima Iya. kasih telah menyempatkan waktunya di malam hari ini, Bapak Benny dan semua listeners. Sekali lagi, itu hanya permulaan ya. Silakan untuk Anda semua sebelum kelewatan perbincangan di malam hari ini ya, Mas Harmony boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kami sedang streaming di YouTube, dan Anda yang mendengarkan kami juga di 8 kota radio Smart FM, kami ucapkan selamat datang. Kalau begitu, kita kenalan dulu dengan Pak Benny Lucy ya, CEO dari Emporium Group. Boleh kenalan sedikit Pak Benny, Emporium Ya, itu tadi sudah dikasih highlight sedikit ya, industri marmer. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Benny. ya. Selamat malam semuanya ya. Saya Benny Luci, nama lengkap saya. Beristri 1, anak 3. Saya bergerak di bidang natural stone, ya marmer, granit, dan kawan-kawan ya, karena banyak sekali tipe-tipe marmer natural stone itu sejak tahun 2002. Jadi per tahun hari ini saya sudah 22 tahun ya di industri natural stone ini. Kita importir dari berbagai macam negara, dari Italia, Turki, China, Brasil, Portugal, dari Greek, India, China, dan banyak lah. Hampir di semua negara yang ada marmernya ya kita
ada masukin. Dan industri marmer ini saya rintis dari awal, ya, dari karyawan cuma 2. Sekarang karyawan saya sudah hampir 85 orang, Keren. dan sudah mempunyai eh, pabrik dan warehouse gudang sebesar 3 hektar. Jadi Wow. step by step semuanya ya, Oke. dengan apa? Dengan fokus dan passion tentunya. Oke. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan passion pasti kita lakukannya dengan hati yang senang ya, dengan hati yang gembira. Dilakukan dengan hati yang senang dan gembira ya, passion ya. Dan mungkin Smart Series juga ingin tahu nih Pak Beni, domisili dan juga usahanya berada di mana Pak Beni? Domisili di Jakarta, Pak, Jakarta aja ya. Kalau kantor kami ada di Gunung Putri, tepatnya di seberang Golf Jagorawi, Pak. Dan Oke. saat ini kita akan launching showroom terbaru kita di Indonesian Design District (IDD) PIK 2. Jadi Wow. kita ada showroom di Jakarta di PIK 2 di IDD, dan warehouse Tokyat kita dan pabrik kita ada di Gunung Putri. Wow, oke. Nah, sebelum kita gali ya Mas Harboni ya tentang pengalaman-pengalaman Pak Beni. Nah, topik kita di malam hari ini adalah Thriving Under Pressure. Saya ke Mas Harmoni dulu. Kenapa topik ini diangkat, Mas Harmoni? Ya, seperti yang kita tahu ya, leadership is a lonely journey. Pemimpin tuh biasanya sering banget merasa kesepian gitu. Dan tidak mudah menjadi seorang pemimpin karena dia menjadi role model, dia menjadi penggerak dan bawa beban. Kalau misalkan jadi pengikut kan gampang tinggal ngikut aja ya. Tapi kalau misalkan pemimpin salah ngambil keputusan bebannya berat, merasa stres, burnout itu udah pasti terjadi. Dan seringkali kesepian dan yang lebih parah kalau depresi, pengennya kehilangan Ya. pengharapan dan ujung-ujungnya pengen mati. Itu tuh sering banget loh pemimpin ngerasain hal seperti itu. Dan tidak sedikit juga banyak pemimpin yang gagal dan sampai bisa mengakhiri hidupnya juga. Nah, dalam hal ini, konteks ini saya rasa penting sekali untuk saya angkat karena bicara tentang stres itu real, nyata, dan bagaimana kita mengovercome-nya itu sangat-sangat penting gitu. Itu Oh, urgensi lah sharing hari ini gitu ya. betul. Makanya kita Nanti hadirkan juga, Pak Beni ya. iya, di gitu. Nanti ceritanya Pak Beni definitely kan pasti menguatkan dan menginspirasi kita semua. Tapi nanti juga kita kan baca tanda tangan juga ya. Dari Betul. tanda tangan kita akan baca stresornya kita dari mana gitu ya. Yang hal-hal yang membuat kita stres itu setiap orang berbeda-beda. Nah, jadi dan bagaimana kita mengovercome-nya dan itu akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, dan Smart Shoes Anda bisa mengirimkan tanda tangan Anda di WhatsApp di 0812 11 12 959. Nah, sebagai pembuka, oke, saya mau dengar ceritanya Pak Beni nih, yang tentunya pasti punya pengalaman ya, dan mungkin pernah mengalami tekanan berat dalam bisnis hingga mengalami mungkin ya bisa dikatakan depresi gitu ya. Boleh cerita nggak Pak Beni masa-masa seperti itu? Ya pasti ya Pak ya, kita namanya dalam berbisnis itu selalu akan banyak tekanan-tekanan dan stres-stres yang kita alami ya. Jadi nomor satu yang selalu saya tekankan pada diri saya sendiri ya, kita jangan anti stres dulu. Jadi Betul. stress is my friend. Itu Jadi udah pasti ya Pak, seorang leader udah pasti stres lah ya Pak ya. pasti stres ya. Jadi stres itu adalah hal yang biasa, Pak. Ya kan. Yang penting kita harus bisa bagaimana kita memanage stres itu sendiri. Ya. Tapi emang kadang-kadang kita nggak bisa juga, Pak. Yang namanya dalam kehidupan, dalam berbisnis itu kita dapat milih-milih gitu ya. Itu can come anytime gitu. Yang jadi permasalahan adalah kita punya daya daya imun sistemnya nggak buat stres kita itu. Nah, itu yang mungkin nanti saya akan ceritakan gitu ya. Bagaimana saya bisa melalui berbagai macam stres dan depresi, terutama tekanan-tekanan yang di dalam bisnis ini gitu. Mhm. Ya.
Jadi Tekanan-tekanan dalam bisnis. Mungkin boleh cerita ada satu masa di dalam menjalankan usaha atau bisnis ini, ya mungkin bisa cerita dulu itu pernah nih ada kejadian seperti ini dan sepertinya itu adalah masa yang terberat yang pernah dilalui oleh Pak Beni selama dalam menjalankan usaha ini, Pak. Ada ah, masa-masa mengancam nggak sih, Pak? Mhm. Gitu. ah, pasti ada Pak, pasti ada. Jadi artinya sebelum kita naik kelas kita pasti diuji dulu Pak. Jadi nggak mungkin kita bisa berada satu level, satu posisi di mana kita nggak melalui yang namanya ujian gitu. Ya, jadi kalau boleh cerita, ya mungkin sekitar tahun 2016 gitu ya Pak ya. Ya, saya mendapatkan satu proyek eh, yang luar biasa lah ya menurut saya gitu ya. Dan melalui proyek tersebut, saya pikir pada saat itu, wah, eh, namanya kita sebagai seorang apa ya istilahnya laki-laki ya usaha ya, biasanya kita ngerasa kita udah out of the mountain gitu ya, udah luar biasa gitu ya, kita ngerasa hebat gitu ya. Saya senang sekali dapat proyek itu, proyek bergengsi, Mhm. nilainya yang luar biasa besar gitu ya. Ya, tetapi ternyata dalam menjalani proyek itu kesusahan kesusahan dan tingkat stresnya itu sangat-sangat luar biasa, Pak. Jadi setelah menjalani proyek itu, saya mengalami stres yang luar biasa. Mungkin bukan cuma stres kali ya. Udah sampai tingkatnya udah kayak depresi kali. Mhm. Jadi setiap malam itu saya tidur tuh takutan, Pak. Mhm. Ya, ketakutan. Ya, sampai mungkin nggak wajar ya, sampai keluar keringat dingin gitu ya. Kaki saya sampai shaking gitu ya. Sampai saya tuh takut setiap kali pagi tuh bangun gitu ya. Akan ada banyak masalah lagi, akan banyak tuntutan lagi, akan banyak tekanan lagi gitu. Jadi udah nggak wajar gitu. Saya pikir saya orang yang kuat, orang yang bisa menangani ini semua. Ternyata begitu hantaman badai begitu besar eh, melanda saya, ternyata saya pun manusia biasa yang ternyata nggak kuat gitu. Oke. Ya. Dan 2016 proyeknya kenapa Pak Beni? eh, begitu banyak hal Pak, ya everything seems go wrong gitu. Ya pekerjaannya nggak susah, ya tapi mungkin juga karena mungkin ada permasalahan di manajemen saya juga, ya kan? Mungkin shock juga karena ini proyeknya proyek asing, Pak ya. Hmm. Jadi cara kerja mereka kita nggak biasa gitu ya. Terus yang lebih parah lagi, ya mungkin saat itu pemasokan barangnya juga nggak bagus gitu, Pak. Jadi biasa itu kalau di proyek itu kalau umpamanya pemasukan barang telat apa segala itu fatal, Pak. Hmm. Jadi ya eh, faktor-faktor tersebut membuat saya menjadi out of control gitu, Pak. Oh. Ya, ya Mhm. membuat saya out of control. Mhm. Jadi dari pihak proyeknya tersebut juga eh, ya mungkin karena proyek asing ya mereka punya culture yang berbeda gitu. Jadi ya dikit-dikit pakai surat, dikit-dikit kirim email, dikit-dikit ya semua legal 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 term lah Pak ya istilahnya eh, udah 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 sistemnya udah denda-dendaan lah begitu. Oke. Itu semua membuat membuat apa mental kita juga jatuh gitu ya Pak ya. Baik. Mhm. Tertekan lah ya istilahnya gitu. Mhm. Target Ya, pekerjaan, kemudian deadline, sampai dengan ketakutan-ketakutan itu juga dirasakan oleh Pak betul, Beni ya. Mas Harmoni betul. orang
CEO yang mungkin juga kalau kita ngeliat tuh enak banget gitu ya jadi CEO, tapi juga Betul, perjalanannya cukup berat sampai mengalami masalah fisik sampai keluar keringat dingin. Nanti kita bahas betul. setelah jeda ya Mas Harmoni kira-kira Sip, kenapa. mantap. Dan Smart Sisters untuk Anda semua silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming sekali lagi di YouTube. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kita masih dalam Smart Character and Career bersama dengan Mas Harmony Ezra di malam hari ini, Smart Listeners. Sekali lagi Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Topik kita di malam hari ini adalah Thriving Under Pressure. Anda juga yang mendengarkan di 8 kota Smart FM, selamat mendengarkan. Ternyata Mas Harmony, stres itu bisa menimpa siapa saja ya. Dan ini juga menguji ketahanan mental kita. Artinya, kita juga harus dilatih supaya kita punya ketahanan mental. Jangan sampai kita mengalami breakdown, mungkin mengalami sakit fisik, atau hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan ada yang sampai depresi berat. Bagaimana pandangannya Mas Harmony? Ya, tadi saya suka sekali ya, saya pengen meng-highlight jawaban dari Pak Benny, which is stress is good, gitu. Mentalitas kita itu memang harus menghadapi, harus siap, jangan menghindari stres dulu. Tapi kalau bicara soal business owner, memang betul ya, tadi kayaknya enak ya, bisa nggak punya tim segala macam gitu ya, itu pikirannya udah enaknya dulu. Padahal kita tuh ngeri-ngeri sedap loh. Beban kita ini kadang-kadang nafasnya mungkin cuman beberapa bulan atau nggak not even beberapa bulan. Temen saya kemarin dari cerita nafas gue tinggal seminggu bro. Minggu depan gue bakal lay off karyawan gue gitu. Ini perusahaan bakal tutup dan terancam itu the pressure is real gitu. Dan tantangan-tantangan seperti itu makanya kayak membuat mental kita bikin tambah ngedrop atau mental kita semakin kuat itu kan pilihan kita. Karena bicara karakter itu kan kayak mental muscle kan gitu, otot mental gitu. Nah, jadi bicara stres itu sebetulnya di psikologi pun juga ada stres yang baik, good stress yang bikin kita self-aware, lebih fokus, punya lebih waspada untuk memecahkan masalah. Cuman kalau dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa bikin masuk ke fase stres yang destruktif atau distress. Nah, stres yang berkepanjangan bisa leads to depression. Nah, depression itu punya dua ciri, Pak. Gitu ya, ada dua hak namanya hopelessness, kehilangan pengharapan, sama yang kedua helplessness, tidak bisa ditolong lagi. Dan dua perasaan ini jika berulang kali terjadi, ketakutan-ketakutan ini nggak pernah dikelola, maka lama-kelamaan itu muncul perasaan kesepian dan pikiran untuk
ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang sehat maupun tidak sehat gitu ya. Antara tutup perusahaannya atau ada yang justru quit dari kehidupan ini gitu. Nah, dalam hal-hal ini makanya penting banget untuk kita bisa menyadari, being aware, saya ini di stres yang mana nih? Apakah saya dalam kondisi mental yang baik-baik saja, atau saya sudah kelelahan, atau sudah saatnya saya memang perlu nih apa otot udah cukup istirahat, saya perlu memperkuat otot saya gitu. Karena percayalah, setiap hari kita akan semakin kuat gitu. Dulu mungkin kita cuma bisa handle 2 hal aja, tapi kita lama kelamaan bisa handle 3 hal sekaligus, lama kelamaan 8, tiba-tiba 12 gitu. Makanya orang-orang yang nggak terbiasa menghadapi stres, dia akan gampang sekali quit gitu, quitters gitu. Nah, kalau seorang pengusaha memang ujian imannya luar biasa ya Pak Beni ya. Mentalitasnya itu lebih ke asa gitu. Kayaknya nafas cuma 3 bulan, masih 3 bulan. Yang lainnya 3 bulan, aduh gue udah gak bisa tidur gitu. Gitu. Nah, Mas Harmoni tadi mengatakan juga nih, katanya stres-stres yang berkepanjangan itu bisa menjadi destruktif. Nah, berarti kita harus bisa mengelola stres kita sehari-hari ya, supaya hal Betul. tersebut tidak menjadi destruktif, mungkin juga depresi berat, bahkan ada hal-hal yang tidak Yes, diinginkan saya kasih terjadi. ciri-cirinya. Stres Mhm. yang kalau sudah menuju destruktif tuh kayak gimana? Tadi udah Pak Beni udah ceritain. Wah, stres itu bagus ya. Tapi lama-kelamaan, aduh, muncul ketakutan. Banyak hal-hal yang keluar dari jalur. Banyak keluar hal-hal yang dari plan. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Kalau misalkan awal-awal dibawa, kita pasti stres banget karena itu sesuatu yang di luar dari kontrol kita. Nah, Mhm. tapi ciri-cirinya kalau misalnya sudah masuk ke stres yang nggak sehat, itu kita mulai antara pengennya tidur terus atau Oke. nggak bisa tidur biasanya. Terus kita mulai sulit membedakan antara kepikiran sama memikirkan. Kalau memikirkan kan bisa stop ya. Kalau kepikiran tuh kayak dihantuin. Mau tidur aja kepikiran kayaknya. Apa kita Hmm. sebelum tidur tuh pekerjaan muter di kepala kita kayak gitu. Nah, kita makanya sulit tidur atau enggak aduh pengennya quit, pengennya tidur malah tidur kelamaan gitu. Nah, sama behavior makan kita juga jadinya over. Bisa kebanyakan makan atau malah malas makan gitu. Nah, yang ciri yang paling parah kalau sudah mulai muncul adalah psikosomatis, tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik, yang biasanya begitu hari H ke deadline gitu ya, kita mulai sakit perut, sakit kepala, pegel-pegel, sakit ini itu gitu ya. Makanya orang-orang kalau mau di sidang tuh banyak sakit deh, nggak tahu kenapa gitu. Itu tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik. Nah, kalau misalkan itu tidak ditangani dengan baik, kita juga nggak aware bahwa kita lagi stres gitu ya. Kita nggak ada tempat curhat, kita nggak ada teman yang support, kita nggak bisa mengcoping itu dengan baik. Mengcoping itu melampiaskan stres dengan baik, Mhm. mengalirkan stres dengan baik, ya mengelola stres dengan baik. Maka ya ujungnya ya bisa sampai depresi gitu. Berarti dibutuhkan kemampuan untuk kita mengelola stres sehari-hari. Nah, Pak Ben ini gimana? Mengelola stres sehari-hari dengan deadline, kemudian juga harus ya mengejar target mungkin, kemudian permasalahan-permasalahan di perusahaan juga kan pasti ada gitu ya, Pak. Ngejaganya gimana nih, Pak? Mengelola stresnya. Ya, jadi mungkin setiap orang bawaannya beda-beda kali ya Pak ya. Ya, kalau di saya punya me time, Mbak. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mungkin ngangkat cangkir umpamanya ya, mungkin cangkir itu ringan, Pak, ya kan? Ya, tapi kalau kita angkat terus, ya setelah 15 menit, 30 menit, 1 jam, walaupun ringan ya pegel juga tangan gitu ya. Jadi kita harus taruh cangkirnya dulu sebentar ke meja gitu ya. Kita taruh, nah nanti baru angkat lagi gitu. Jadi itu me time itu menurut saya sangat-sangat penting ya. Me time-nya bisa mungkin disalurkan dengan hobi olahraga. Kalau saya suka tumbuh-tumbuhan, suka pohon Pak, hobi Pak. Jadi saya suka nongkrong di taman belakang rumah saya gitu ya. Nah, mungkin ada suka piara ikan koi juga, jadi ya itu menenangkan pikiran saya juga itu Pak. Dan olahraga, ya itu salah satu cara saya buat apa menghandle eh, stres, tekanan-tekanan. Dan juga karena mungkin saya orangnya juga suka berteman ya, sosial ya, saya punya temen tuh Pak, yang istilahnya saya bisa curhat apa adanya lah, ngomong apa adanya, cerita apa adanya, ya yang bisa tahu karakter dan sifat kita, bisa menerima kita. Nah itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi ya itu beberapa hal yang mungkin saya bisa lakukan
untuk dalam keseharian saya gitu Pak. Hmm. Ya, Salah satunya adalah memiliki teman yang dekat yang istilahnya kita tuh menjadi diri sendiri ya ketika bertemu dengan betul, teman tersebut ya. betul. Nah, kalau gitu seberapa penting dukungan dari keluarga, teman, atau mungkin rekan-rekan gitu ya dalam mengatasi tekanan dan stres gitu. Nah, ini seberapa penting Pak Beni? Oh, sangat-sangat penting, Pak. Sangat-sangat penting. Jadi, kalau boleh saya lanjutkan cerita saya yang dulu, yang di tahun 2016 itu, Mhm. saya sampai satu titik itu, kalau tadi Pak Harmoni bilang, udah helpless, Pak. Udah nggak ada hope, udah nggak ada help. Karena pada waktu kita takut itu di hati kita tuh banyak intimidasi, Pak, di pikiran kita, Pak. Iya kan? Banyak sekali intimidasi. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau proyek ini gagal gimana? Kalau kamu bangkrut gimana? Itu selalu, Pak. Orang kalau udah sampai tingkat depresi, itu banyak bisikannya, Pak. Iya, iya. Yang paling parah lagi bisikannya kalau udah sampai eh, kamu eh, bunuh diri aja gitu, kamu mati aja gitu. Wah, kalau udah sampai kayak gitu, itu udah helpless banget Pak. Itu bahaya sekali gitu. Jadi ya itu selalu Pak, di dalam ketakutan itu selalu ada diboncengin lah Pak ya, kalau istilahnya saya, sama hal-hal yang seperti itu gitu. Selalu ada bisikan-bisikan yang mengintimidasi kita. Nah, itu nggak bisa dilawan, Pak. Ya, itu cuma bisa dipulihkan kalau kita itu ngerasa dikasihi, Pak. Ya, jadi ketakutan itu cuma bisa hilang kalau kita itu di tank of love kita ya, itu kita dipenuhi, Pak. Kita merasa dikasihi. Jadi kalau tadi Bapak bilang dukungan dari keluarga dan teman-teman itu sangat-sangat penting, Pak. Kalau kita ngerasa dikasihi, ketakutan itu hilang, Pak. Jadi pada waktu kita ngerasa keluarga kita mengasihi kita, support dari istri dan anak-anak dan teman-teman di sekeliling kita, kita rasain, kita bangkit lagi, Pak. Kita akan mendapatkan kekuatan dari dalam lagi. Jadi yang tadinya hopeless jadi hopeful lagi gitu loh, Pak. Jadi sebelum kita bicara soal teknis di lapangan, di proyek, di apa, yang paling penting tuh kita dikuatkan dulu. Jadi makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau kita punya teman lagi sendirian, lagi ketakutan, lagi apa, kamu harus dekat-dekat sama dia gitu. Kamu nggak boleh jauhin dia. Kamu harus mengasihi dia. Kamu harus penuhin dia punya tangki kasihnya gitu. Kalau itu udah dia dapat, dia kuat lagi Pak nanti Pak. Pelan-pelan baru kita coba selesaikan permasalahannya. Ya pelan-pelan nanti bebannya terangkat dan hilang Pak. Jadi yang paling penting itu dia harus ngerasa dikasihi. Nah, jadi kalau tadi Bapak bilang support dari keluarga, wah itu segala-galanya Pak. Support dari Keren. teman-teman, dari orang-orang di sekitarnya. Hmm. Ya, Bagaimana Mas Harmoni menanggapi ini bahwa sekitar kita tuh sebegitu berpengaruhnya ya dalam posisi kita down, depresi yang sebetulnya sulit banget untuk dilawan gitu ya. Tapi malah yang sekitar kita, yang mengasihi kita, itu sangat membantu, yang menimbulkan kekuatan ke diri kita. Saya pengen meng-highlight statement dan menyimpulkan. Very strong ya. Ketakutan itu tidak ada kasih, tapi kasih mengalahkan ketakutan gitu. Jadi dalam hal ini kita mesti menyadari justru kalau misalkan kita dikasihi, ketika kita punya support system yang mengasihi kita tanpa syarat, mau kita gagal pun kita nggak takut. Karena ada safe space, ada rasa aman. Kita takut karena jiwa kita terancam. Kalau misalkan kita tarik ulur ya sebetulnya, kebutuhan jiwa itu nyata. Kita butuh dikasihi, kita butuh dihargai, kita butuh dimiliki gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan hal itu dengan tanpa syarat, kita menyadari ada orang-orang yang mengasihi kita tanpa syarat, kita ada orang-orang yang mensupport kita tanpa syarat, mau gagal pun kita nggak takut. Dan saya melihat itu dalam sosok Miss Yosi gitu ya, Bu Yosi istrinya Pak Beni ya, yang siap mengasihi Pak Beni maupun suka maupun duka. Dan dalam itu memperkuat mentalitasnya Pak Beni sehingga dia mampu bangkit lagi. Nah, apakah kita punya support system yang menyadari gitu, menyadarkan kita bahwa
It's okay kalau kamu gagal. Dan kalau kamu berhasil, kita sama-sama celebrate, kita sama-sama rayakan. That's really, really, really powerful. Nah, itu sangat-sangat penting kita menyadari gitu. Nah, kalau misalkan kita memiliki support system yang penuh dengan syarat, penuh dengan what if gitu ya, ya kalau misalkan ini rute berpikir kita ya, terutama sebagai cowok ya, kita sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Kalau saya bangkrut, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya akan ditinggalin istri dan anak. Anak makan apa? Saya nanti istri saya nggak sayang apa saya. Lama-kelamaan saya kan nggak punya kasih. Saya akan kehilangan rasa kepemilikan. Saya merasa saya kehilangan penghargaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, ya kita akan runtuh dan remuk. Nah, tapi itu akan menjadi berbeda sekali kalau kita punya support system yang mengasihi kita tanpa syarat. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutannya, baik. Dan Smartest semakin menarik diskusi kita di malam hari ini dan juga semakin menginspirasi ya untuk Anda semua. Silakan yang ingin bergabung, kalau Anda ingin mengirimkan tanda tangan, kami tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan sekali lagi kami juga mengajak Anda untuk menyaksikannya di YouTube channel Smart FM. Smart Character and Career segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career dan masih bersama dengan Mas Harmony Ezra dan juga Bapak Benny Lucy. Saya ke Mas Harmony sebentar ya sebelum kita gali lagi ke Pak Benny Lucy ya. Nah, stres itu ternyata bisa berdampak positif kalau itu tidak, ya tadi, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik gitu ya, sehingga tidak menghancurkan kita ke depannya. Nah, ini bagaimana pendapatnya Mas Harmony? Iya, jadi stres itu memang bisa menghancurkan kita, cuman itu juga memperkuat kita. Contohnya analoginya sederhana, bukan analogi, reals, kejadian nyata gitu ya, realitanya. Kalau kita misalkan angkat beban otot gitu ya, kalau kita weightlifting di gym, itu kan pulang-pulang masih sakit kan? Pulang-pulang masih sakit. Tapi ada juga namanya istilahnya kalau kita nge-gym ada namanya overworkout. Kalau overworkout itu ototnya bisa sobek gitu. Nah, kalau ototnya bisa sobek, ya itu recovernya lebih lama. Sama, kalau misalkan manusia itu juga analoginya demikian. Mobil bisa turun mesin di tengah jalan gitu loh. Nah, kalau misalnya ada turun mesin, itu ngeperbaikinya juga susah banget.
otot kalau juga udah sobek, sembuhnya juga lama banget. Nah, setiap orang itu makanya mesti menyadari stresornya, mesti menyadari sumber-sumber stresnya itu apa, dan ciri-ciri dia kalau misalnya sudah kelelahan seperti apa. Nah, itu tuh kita mesti menyadari, kata kuncinya being self-aware, menyadari di mana kita sudah mau mengalami stresnya tinggi atau tidak. Sebagai contoh, kalau misalkan kita sudah mulai garuk-garuk kepala gitu ya, nafas sudah mulai tersengal-sengal, kaki-kaki udah mulai goyang-goyang gitu ya, kita udah mulai menghela nafas berkali-kali. Biasanya gaya apa body language tersebut tuh nggak bisa bohong. Dan orang-orang terdekat kita yang juga bisa menyadari bahwa dia memang lagi high tense gitu. Bisa baca situasi bahwa he is not in a good condition. Dan bisa mengingatkan, kamu butuh istirahat kayaknya. Dan kalau kita udah dalam kondisi seperti itu, biasanya kita nggak sadar sendiri loh, Oh gitu. gitu. Oke, Nah, oke. kadang-kadang juga kita, saya pun sendiri kadang-kadang punya habit juga, kayak dahi saya mengerenyit lah gitu ya. Saya tuh mikir tuh bisa clear kalau misalkan saya di luar atau enggak sambil jalan gitu, di jalan kaki gitu ya, tuh muter gitu ya. Itu membuat saya bisa berpikir lebih clear. Nah, hal tersebut tuh kan berbeda-beda tiap orang gitu, Mhm. caranya mengelola stresnya ya, Oke. gitu. Nah, ini baru saya ngomongin tipe-tipe coping stress. Ada yang butuh curhat, ya. Ada yang butuh ngobrol sama orang. Tapi ada yang justru butuhnya pengen langsung mengkonfrontasi. Ada yang Mhm. begitu stres, ada yang langsung hilang gitu ya. Ada yang kabur gitu, izin ke toilet nggak balik-balik gitu ya. Izin sebat nggak balik-balik gitu. Nah, ada juga yang em, modelnya kayak begitu stres malah breakdown, pandangan ke laptop tapi pandangan kosong kayak gitu Hmm. sering loh, ada orang-orang kayak gitu. Nah, jadi respon reaksi kita terhadap stres itu berbeda-beda. Dari why penting kita menyadari saya ini stress reliefnya seperti apa. Nah, dan ada tipikal-tipikal juga nih, stresor kita ini berbeda-beda. Top stresor tuh biasanya finansial. Sumber stres itu Hmm. rata-rata di finansial. Dan dari hari ini juga dari tanda tangan pun kita akan membantu Anda menganalisa biasanya Anda lemahnya di mana. Yang bikin Anda stres itu gampang stres di mana. Ada orang-orang yang stres karena data. Ada orang-orang yang stres karena orang. Ada Mhm. orang-orang yang stres karena situasi yang tidak terkendali. Nah, ini saya akan bacakan gitu ya. Anda stres karena apa dan titik kritisnya seperti apa, dan serta juga kekuatan Anda kita akan bacakan tanda tangan Anda pada malam hari ini. Oke, berarti kita harus mengenali diri kita ketika kita udah sadar nih, stres kita harus tahu gitu ya bagaimana solusinya. Misalnya kita jalan-jalan atau mungkin break sejenak dan kita harus benar-benar kenal diri kita ya, Mas Harmoni ya. Nah, Betul sekali. aha. Kembali ke Pak Beni nih ya, saran Pak Beni kepada para pengusaha muda yang mungkin sedang menghadapi tekanan berat gitu ya Pak, dalam bisnis mereka. Sekarang ini kan bisnis benar-benar bersaing gitu ya, yang unggul itu benar-benar saingannya ketat banget gitu ya. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Ya, jadi nomor satu yang tadi Pak Harmoni juga sudah mention, ya stres itu sebenarnya malah dibutuhkan ya, karena dengan tekanan itu kita malah membuat kita berpikir, membuat kita malah berusaha mencari sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi kita harus pakai kekuatan stres itu malah untuk menjadi sesuatu yang positif, menjadi kekuatan kita gitu. Ya, jadi kadang-kadang manusia itu pada dasarnya emang kita itu daging itu emang lemah, emang malas gitu ya Pak ya. Kalau nggak dipaksa, kita nggak mau coba dan nggak mau berusaha gitu. Seperti tadi yang istilahnya kalau kita olahraga, ya muscle kita semua pada sakit gitu. Jadi justru melalui itu kita malah tambah kuat sebenarnya gitu. Ya, semakin besar kita mau diproses, semakin besar kita mau dibentuk, semakin hebat lagi nanti bisnis kita akan lebih maju lagi. Jadi kita harus berpikir positif dulu kalau menurut saya. Ya, dalam keadaan yang sesusah apapun, ya, justru itu adalah kesempatan di mana kita untuk bertumbuh. Ya, ada pepatah katanya pelaut yang tangguh itu tidak dibangun oleh badai-badai gitu ya. Nggak ada ya perahu-perahu yang istilahnya
pelaut-pelaut itu nyandar di pelabuhan, nggak ada. Semuanya itu bertarung ya di samudra yang luas ya, yang penuh dengan badai, penuh dengan angin ya. Bukan cuma itu doang ya, kalau kecebur di dalamnya mungkin banyak ikan-ikan buas yang luar biasa ya. Jadi menurut saya mindset kita harus benar ya. Ya, jadi kita harus mempunyai mindset yang positif terhadap semua tantangan yang ada. Ya, dan tentu ya yang paling penting lagi menurut saya ya, kita mesti di dalam circle lingkungan yang benar gitu. Ya, punya teman-teman yang sama, yang positive thinking gitu. Ya, katanya bird with the same feather fly together gitu. Ya, jadi burung yang warnanya sama, terbang yang sama. Kita harus ada di lingkaran orang-orang yang positif, lingkaran orang-orang yang punya semangat gitu. Karena itu contagious Pak, menular Pak. Oh, betul. Ada pepatah Belanda katanya, bring your friend, I tell your future katanya. Ya, bawa temanmu, saya kasih tahu masa depanmu. Ya kalau kita berteman sama orang-orang yang positif, orang-orang yang punya semangat tinggi, ketularan Pak kita Pak. Oh. Ya, kita nggak bakal negatif Pak. Karena satu orang negatif kalah Pak sama 5 orang yang positif. Ya, sama juga kalau kita berkawan sama orang yang jual minyak wangi, ya minimal untungnya nggak dapat ya wanginya dapat lah Pak. Oh. Ya, ya Setuju, kira-kira Pak. seperti itu. Nah, berarti begitu pentingnya kita memilih pergaulan juga atau lingkaran pergaulan kita. Jangan sampai Sangat penting. misalnya kita mengalami satu masalah di dalam usaha kita, bisnis kita, yang ada teman-teman kita bukannya membantu kita bangkit, malah membuat kita lebih down, atau malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik gitu ya. Misalnya menawarin narkoba gitu ya, jangan sampai gitu, atau mungkin nih langsung aja nih ikut judi online gitu biar bisnisnya modalnya balik lagi gitu. Nah, ini gimana Pak Benny? Kejadian tuh ada tuh. Masuk berita kemarin. Ada ya. Itu Ya, gimana itu tanggapannya Pak. Pak? Mhm. Itu bukannya ya makanya ya itu yang mesti dihati-hati Pak kita ya. Kadang-kadang ada teman kelihatannya seolah-olah mau menolong Pak, padahal bukan mau menolong Pak, itu mau mendorong Pak, itu bahaya itu. Iya, jadi kita harus punya teman-teman di lingkaran yang sincere Pak, yang emangnya kalau dia bahagia melihat kita sukses. Jadi bahagia kalau senang kalau melihat kita berhasil. Jadi pada saat-saat seperti itu ya kita bisa tahu di mana teman yang sejati ya sama teman yang istilahnya cuma mau berteman sama kita pas kita di atas. Nah ya itu kita harus ada circle of friend yang baik Pak. Oh. Ya. Nah, gimana Mas Harmoni tanggapannya? Ternyata teman-teman ini menular ya. Dan ini perlu kita antisipasi tuh, tadi Pak Benny udah bilang, ada teman-teman yang istilahnya kalau kita sukses, malah jealous gitu, atau malah iri gitu. Akhirnya ya kita jadi negatif juga gitu. Gimana Mas? Betul. Nah ya makanya ada saying ya gitu ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi kebiasaan baik kita malah dirusak gara-gara pergaulan yang buruk. Tapi sebaliknya, saya percaya kalau misalkan kita punya kebiasaan buruk, nimbrung sama teman-teman yang baik itu merusak kebiasaan buruknya kita juga. So I think it works both ways ya, dua-duanya berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya parenting yang baik, kita misalnya milih pergaulan itu bakal hancur gitu. Tadi kata kuncinya benar. Kita berarti harus milih-milih circle dong. Ya pilih, kita bisa berteman dengan siapa saja. Tapi kalau misalkan kita mau belajar dan kita mau vulnerable, kita mau terbuka menjadi diri kita sendiri gitu ya, kita mesti milih gitu ya dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mau invest waktu kita, dengan siapa kita mau belajar, dengan siapa kita mau memuridkan diri ya, karena hidup kita ini pilihan semuanya gitu ya. Baik. Dan Smart Listeners, tampaknya di malam hari ini semakin seru diskusi kita ya. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung, masih ada satu sesi lagi. Setelah ini akan kita bacakan tanda tangan Anda. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dan kita masuk sesi terakhir. Gak kerasa banget ya di malam hari ini Smarters kita membahas topik Thriving Under Pressure. Dan seperti janji kita di sesi sebelumnya, kita akan bacakan tanda tangan yang sudah masuk ya, yang akhirnya kita bacakan di malam hari ini. Dan langsung saja kita sapa yang sudah masuk dari Bapak Roy di 0811 63214 sekian. Saya sudah share ke Mas Harmony tanda tangan Bapak Roy. Baik, sudah masuk. Terima kasih untuk partisipasinya buat smart listener yang belum dapat giliran karena dalam setiap sesi kita hanya membacakan 2-3 tanda tangan saja. Tapi nggak apa-apa, tunggu saja siaran kita berikutnya. Barangkali giliran Anda akan dibacakan di sesi berikutnya. Selasa jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari tanda tangannya Pak Roy ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kepada kami. Dan saya melihat bahwa Bapak ini seseorang yang fun. Seseorang yang pandai bergaul. Temannya banyak nih. Namun titik kritisnya ini ada kecenderungan emosional. Ada kecenderungan Anda untuk nggak bisa berpikir rasional. Bisa melakukan hal yang irasional gitu. Baik, saya di malam hari ini masih penasaran juga nih dengan opportunity yang telah dilalui gitu ya oleh Pak Benny, dan tentunya opportunity itu dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa berhasil seperti sekarang semua listeners. Nah, Pak Benny ini dulu gitu ya ngomongin soal opportunity sedikit aja nih Pak Benny. Itu ngebacanya itu pakai insting atau memang berani mengambil resiko dengan segala stres yang ada, atau gimana sih Pak Benny? Ya, boleh dihidupkan untuk audio Zoom-nya Pak Benny? Oh ya Pak, baik Pak. Opportunity ya Pak ya. Ya, saya rasa begini Pak. Dalam hidup itu nggak ada bad business Pak. Yang ada cuma bad businessman aja Pak. Karena di setiap bisnis pasti ada yang berhasilnya gitu ya. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang kita dalam melakukan segala sesuatu itu mungkin kadang-kadang suka gampang menyerah dan tidak fokus Pak. Gitu. Jadi opportunity itu selalu ada Pak. Yang paling penting kita pas opportunity itu datang kita siap gitu. Nah, jadi kita harus
harus punya satu expertise, Pak. Jadi saya rasa di dalam hidup itu nggak perlu terlalu banyak yang harus bisa kita kuasain. Satu aja kita dapat kuasain dengan begitu sangat baik, itu sudah dapat menolong hidup kita, Pak. Jadi saya ingat banget, saya fan Bruce Lee, Pak ya. Jadi Bruce Lee pernah ngomong begini, Pak. Dia nggak takut sama orang yang punya 1000 jurus, ya. Tapi dia takut punya sama orang yang menguasai satu jurus, tapi praktisnya 1000 kali, Pak. Jadi eh, jadi kita harus mempunyai satu expertise dalam hidup kita yang benar-benar kita kuasain dengan inside out gitu, dengan luar biasa gitu. Sehingga pas pas kesempatan itu datang kita bisa tangkap gitu, Pak. Ya, kita nggak tahu bidang apa aja. Mungkin ada orang yang jago di F&B, ada orang yang jago mungkin ya di bisnis jasa, ya mungkin di bisnis konstruksi, di entertainment, dimanapun aja, Pak. Harus mempunyai satu keahlian yang istilahnya tajam gitu, Pak. Jadi begitu ada kesempatan datang dia bisa raih, bisa tangkap gitu, Pak. Betul. Fokus terhadap satu yang kita kuasai dan serius menekuninya ya. Sehingga Betul. kita terbiasa melakukannya walaupun di awal-awal mungkin stres, kemudian juga mengalami banyak masalah, tapi kalau kita melakukannya dengan cinta, kemudian happy, akhirnya stres-stres tersebut itu bisa kita lalui dengan baik ya. Nah, kalau gitu Pak Beni, menurut Pak Beni seberapa penting sih peran mental yang kuat dalam meraih kesuksesan sebagai seorang pengusaha dan bagaimana juga caranya Pak Beni gitu ya menjaga mentalitas tersebut dalam menghadapi tantangan bisnis. Sekarang ini kalau di Indonesia tantangan itu cukup banyak gitu ya. Kita tahu bahwa ya mulai dari persaingan sudah pasti, kemudian bahan baku yang mungkin harganya naik, dolar juga yang makin menguat gitu ya, rupiah yang mungkin mulai melemah, itu kan tantangan banget gitu untuk para pengusaha. Bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau bicara mental itu wadah, Pak. Semakin besar makin kuat mental kita, berarti wadah kita makin besar pula gitu. Dan banyak hal yang dapat kita lakukan, banyak opportunity yang dapat kita raih, Pak. Jadi kita harus memperkuat otot mental kita gitu. Kita harus memperkuat kita punya mesti sering exercise gitu. Jadi ya dengan keadaan sekarang yang makin makin sulit ya bisnis dengan tantangan yang luar biasa, unpredictable gitu ya. Berarti mental kita harus semakin sering dilatih itu, Pak. Oke. Ya. Dan artinya kita harus terus belajar dan harus terus inovatif dan harus kreatif ya. Jadi perubahan itu adalah suatu keniscayaan, Pak. Ya. Di dalam hidup itu orang yang survive itu adalah orang yang sukses itu adalah orang yang mau berubah. Jadi sekarang ini kalau kita mindsetnya pakai mindset lama, nggak bakal kita bisa survive, Pak. Betul. Jadi anggur yang baru harus ada kirbat yang baru katanya, harus ada ini yang baru, Pak. Kalau nggak robek, kalau nggak rusak. Jadi ya mindset kita harus terus berubah, pemikiran kita harus berubah, dan cara berpikir kita semuanya kita harus terus perbarui. Gitu, Oke, Pak. memperbaharui ya sehingga kita bisa melewati berbagai zaman dan segala tantangannya. Baik, Setuju, kembali ke setuju. Mas Harmoni di malam hari ini, semua listeners. Siap. Mas Harmoni, poin penting yang disampaikan Mas Harmoni kepada semua listeners, dan mungkin apa yang bisa kita petik juga dari Bapak Beni Lucy ya, sebagai CEO dari Emporium Group di malam hari ini, Mas Harmoni. Baiklah, malam hari ini kita banyak belajar ya bahwa kalau sebagai seorang founder, sebagai seorang leader itu kita nggak boleh pantang menyerah ya. Tapi bicara nggak boleh itu kayaknya pada kenyataannya kita masih manusia gitu. Kita masih seseorang yang punya emosi gitu, punya jiwa. Tapi be real aja gitu. Memang semakin kita stres, semakin banyak tantangan, kita kan juga semakin kuat. Menyadari bahwa hidup itu berprogres,
menyadari bahwa hidup itu kita akan semakin bertumbuh, ya kita akan menyadari purpose-nya juga, kita akan terus rumus-rumusnya juga tahu gitu ya, kita akan semakin kuat juga. Nah, titik kritisnya kita mesti menyadari bahwa stress management itu setiap orang harus, tadi saya pengen highlight bahwa kita ini dalam kasih itu mengalahkan ketakutan gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan kita dikasihi itu udah sumber jiwa kita deh gitu ya. Itu udah pasti sumber kekuatan otot kita. Saya cuma pengen mengingatkan bahwa apa yang kita miliki di bumi ini, di dunia ini nih bisa hilang. Bisnis bisa rusak. Bisnis bisa hilang, bisnis bisa bangkrut. Kalau orang-orang bisa mengecewakan gitu ya. Tapi sadarilah bahwa kalau misalkan kita dekat sama pencipta kita juga kembali memperkuat spiritualitas kita menyadari bahwa kita dikasihi tanpa syarat oleh pencipta kita, maka kita nggak akan takut apapun. Mhm. Kita akan lepas dari kecemasan kita, dan kita akan berani melakukan hal yang kita lakukan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita tetap punya iman yang kuat, otomatis kasih yang tak bersyarat tersebut membuat kita juga semakin unggul dan semakin kokoh dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Wow, luar biasa yang disampaikan oleh Mas Harmoni dan Bapak Benny Lucy di malam hari ini, dan semua listeners. Apa yang kita bincangkan di malam hari ini tentunya banyak yang bisa kita petik ya, bagaimana kita menghadapi tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin apa yang perlu kita lakukan. Itu banyak hal yang bisa kita ambil dan kita contohkan dari Pak Benny Lucy salah satunya. Terima kasih banyak Pak Benny Lucy atas waktunya. Terima kasih Pak Terima Benny. kasih, sangat senang sekali. Semoga ilmunya dan juga tips-tipsnya bisa diterapkan ya oleh Smarttioner semua ya, Mas Harmoni, di malam hari Tentu. ini. Dan kita juga bisa mencontoh perjuangan Pak Benny ya dalam menghadapi stres dan tantangan dalam usaha. Dan Smarters, Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih beserta dengan Bapak Benny Lucy dan Mas Harmoni Ezra. Smart Character. We are life transformer and we are changed to change the world. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.